네가 날 싫어해 하는 걸 알아 나는 서운해 그럼 날 왜 넌 못 이해해 You don't understand 난 너를 좋아한다고 내가 뭘 잘못했는데 내게 왜 그러는데 그럴수록 난 되게 섭섭해 Oh I'm so sad 그러니까 슬슬 let me come into your Mom Hey. 중요한 건 mom 그분의 얼굴만 보고 좋아하는 거 아니야 날 묘하는 너의 날 이 선물들까지도 사랑하게 된 거 이겠네 맘이야 너에 대한 건 사소한 것도 기억해 난 아니야 아무리 나 삐그러도 넌 내게 순간 다 많아야 신정 많아야 주인공을 맨날 이렇게 밤마다 기도해 Give up 사랑을 좀 주세요 사랑이 모자라요 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도 받질 않으니 사랑을 좀 주세요 사랑이 모자라요 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도 받질 않으니 Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Diva Farlina, NIM 2017-110822. Di sini apa itu strategi terhadap lokasi? Strategi terhadap lokasi adalah suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan penggunaan lokasi. Karena lokasi ini sangat berpengaruh besar terhadap biaya dan laba dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pentingnya strategi terhadap lokasi. Lokasi ini memiliki dampak yang sangat besar bagi perusahaan. Lokasi ini menentukan seluruh resiko yang akan dihadapi perusahaan dan bagaimana laba perusahaan tersebut. Biasanya biaya yang dipengaruhi oleh lokasi adalah biaya pajak, biaya upah, biaya bahan mentah, dan biaya sewa. Tujuan dari strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi bagi perusahaan. Lokasi itu merupakan pendorong biaya dan pendapatan, maka lokasi ini sering muncul memiliki kekuasaan untuk membuat atau mematahkan strategi bisnis bagi perusahaan tersebut. Keputusan lokasi untuk mendukung strategi biaya yang rendah memerlukan pertimbangan tertentu secara hati-hati. Ketika manajemen berkomitmen terhadap suatu lokasi tertentu, akan mengeluarkan banyak biaya dan sulit untuk menurunkannya. Manajemen berada dalam ikatan yang sama dengan sumber daya manusia. Jika tenaga kerja di dalam lokasi yang dipilih A adalah mahal, kurang terampil, atau memiliki etika yang buruk, maka konsekuensi yang akan dihadapi perusahaan adalah harus bekerja dengan keras untuk menentukan lokasi tempat fasilitas yang optimal sebagai investasi yang tepat bagi perusahaan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anastia Geli Pramesti, NIM 2018-110-211. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Nah, pada era saat ini tuh keputusan lokasi itu sangat rumit, lebih rumit daripada yang lalu. Karena apa? Ada salah satu faktor yang menyebabkan keputusan tersebut bisa rumit diambil. Salah satunya adalah globalisasi. Nah, pengaruh dari globalisasi ini apa sih sebenarnya? Pengaruhnya adalah globalisasi ini bisa menjurus kepada keputusan aliran modal antar negara, ekonomi pasar yang semakin membaik, jalinan hubungan komunikasi antar negara yang semakin membaik, percepatan pengiriman barang yang bisa diandalkan, dan juga bisa berpengaruh kepada biaya-biaya tenaga kerja yang bisa akan semakin meningkat karena adanya globalisasi. Nah, perusahaan di sini tuh perlu mengambil langkah-langkah dalam memutuskan lokasi-lokasi. Nah, perusahaan juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ini. Apa saja sih hal-hal yang harus dipertimbangkan? Nah, salah satunya adalah kecepatan pengiriman. Yang kedua adalah utilitas, waktu, dan juga biaya. Nah, selain globalisasi, ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pengambilan lokasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang pertama, yaitu produktivitas tenaga kerja. Nah, ketika membutuhkan sebuah lokasi, pastinya manajemen akan memilih di mana daerah tersebut memiliki upah yang paling rendah atau tingkat yang terendah ya daripada daerah yang lainnya. Tetapi dia harus juga memperhitungkan produktivitas dari tenaga kerjanya. Alasannya kenapa kok manajemen itu memilih tingkat upah yang paling rendah ya, karena dia ingin harus mengeluarkan biaya seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang
sangat tinggi atau hasil yang semaksimal mungkin, itu prinsipnya. Nah, tetapi perusahaan tersebut juga tidak boleh mempertimbangkan hanya dengan pemilihan lokasinya saja, tetapi harus bisa melihat produktivitas dari tenaga kerjanya. Nah, apabila benar tenaga kerja tersebut bisa dibayar rendah tetapi produktivitasnya jelek, misal pengetahuannya, kinerjanya itu tidak baik, maka organisasi tersebut juga akan merugi nantinya. Nah, untuk upah ini bisa hitung atau biaya produktivitas tenaga kerjanya ini bisa dihitung dengan rumus biaya tenaga kerja per hari dibagi dengan produksi unit per hari. Jadi biayanya dibagi dengan jumlah produksi yang bisa dihasilkan. Insya Allah nanti akan bisa menghasilkan produktivitas tenaga kerja yang seefisien mungkin. Nah, saya akan menjelaskan faktor yang selanjutnya, yaitu pengaruh dari nilai tukar mata uang dan juga mata uang itu sendiri. Nah, di sini fluktuasi dari nilai mata uang atau kurs dari nilai mata uang kan naik turun ya, tidak bisa diprediksi, bisa saja naik, bisa saja turun, hari ini berbeda dengan besok, hari ini berbeda dengan kemarin, seperti itu. Nah, bahayanya sendiri apabila perusahaan di sini menjalankan bidang ekspor impor. Nah, apabila kurs itu turun, nilai mata uang turun, perusahaan sedang menjalankan ekspor, ya dia tenang-tenang saja. Karena apa? Dia akan menerima dolar dari luar negeri dan akan ditukarkan dengan rupiah sehingga dia bisa memperoleh uang yang banyak. Tapi jika dia bidangnya impor atau dia ingin mengimpor bahan baku misalnya, dia akan kesulitan. Nah, bencana ini juga bisa terjadi di masa yang akan datang karena nilai mata uang ini sulit sekali untuk diprediksi. Bisa saja rupiah di masa yang akan datang bisa melemah, bisa saja sangat kuat, dan juga apabila nilai mata uang ini tidak stabil, maka juga akan mempengaruhi investor-investor dari negara lain yang akan berinvestasi ke Indonesia juga, yang akan membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam segi permodalannya juga akan kesulitan. Nah, untuk faktor yang ketiga sendiri adalah keterkaitan dengan biaya. Nah, biaya sendiri itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah biaya berwujud. Nah, biaya berwujud atau tangible cost adalah biaya-biaya yang mudah diidentifikasi dan diukur serta tepat persis. Nah, ini meliputi utilitas, biaya tenaga kerja, bahan material, pajak, depresiasi, dan biaya lainnya yang dapat diidentifikasi oleh Departemen Akuntansi dan Manajemen. Nah, sebagai tambahan, biaya seperti transportasi bahan mentah, transportasi produk jadi, dan pembangunan situs seluruhnya digolongkan ke dalam seluruh biaya lokasi. Yang kedua ada biaya tak berwujud, intangible cost. Nah, kurang dapat dihitung kuantitasnya dengan mudah. Jadi kalau biaya berwujud tadi jumlahnya itu cenderung tetap. Nah, kalau biaya tak berwujud ini atau intangible cost ini jumlahnya itu cenderung relatif atau bisa berubah-ubah ya. Nah, contohnya seperti meliputi mutu pendidikan, fasilitas transportasi umum, perilaku komunitas mengenai industri dan perusahaan, dan kualitas serta perilaku karyawan yang prospektif. Mereka juga termasuk variabel kualitas kehidupan seperti iklim dan tim olahraga yang mungkin dapat mempengaruhi perekrutan personel. Nah, untuk faktor yang keempat adalah resiko politik, nilai, dan budaya. Nah, pasti politik di suatu negara satu dengan lainnya kan berbeda-beda, di wilayah satu dan lainnya dan juga berbeda-beda. Perusahaan tuh harus bisa menyesuaikan dengan keadaan politik. Misal peraturan-peraturan yang sedang dianjurkan pemerintah mengenai biaya tenaga kerja dan lain sebagainya. Jadi perusahaan tuh harus mengikuti perubahan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, yang kedua itu nilai dan budaya. Nah, di sini perusahaan harus menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada di sekitar tempat perusahaan tersebut berdiri. Misalnya nih, ada perusahaan berdiri di lokasi pedesaan yang dimana masyarakatnya itu tidak suka dengan kebisingan dan sebagainya. Jadi perusahaan tersebut harus bisa menyesuaikan dengan kebudayaan dan adat istiadat daerah setempat. Seperti itu.
Nah, perbedaan budaya ini juga bisa terjadi tidak hanya pada lokasi sekitar atau lokal saja, bisa juga di internasional. Berbeda kebudayaan bisnisnya. Misal kita ambil pemasok atau ambil barang dari Jerman. Nah, kita harus juga bisa menyesuaikan dengan kebudayaan mereka. Cara pengiriman bagaimana dan lain sebagainya, waktunya seperti apa harus disesuaikan dengan kebudayaan-kebudayaan mereka. Jadi agar hubungan bisnis kita semakin erat dan juga insya Allah bisa meraih kesuksesan. Nah, faktor yang selanjutnya dalam memilih lokasi, perusahaan harus memperhatikan kedekatan dengan pangsa pasar. Nah, di sini perusahaan harus memperhatikan lokasinya, lokasi kantornya itu dekat dengan konsumen agar dia bisa meraih konsumen atau pembeli sebanyak-banyaknya. Misalnya, hal ini sangat penting diterapkan pada perusahaan di bidang jasa seperti pengiriman barang dan lain sebagainya seperti JNE, JNT dan POS. Dia harus bisa berdiri di tengah-tengah konsumen yang banyak ya, pangsa pasar yang luas ya, agar konsumen tersebut merasa dimudahkan dan tidak jauh untuk menikmati dan bisa membeli jasa-jasa tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada pada perusahaan manufaktur, agar perusahaan tersebut bisa mendistribusikan barangnya ke konsumen tidak jauh-jauh. Karena kalau letaknya terlalu jauh juga akan meningkatkan biaya yang sangat mahal. Jadi pemilihan lokasi dengan kedekatan pangsa pasar itu sangat penting sekali pengaruhnya. Nah, untuk faktor yang selanjutnya adalah kedekatan lokasi perusahaan dengan pemasok. Nah, kenapa sih ini sangat penting? Nah, saya contohkan dengan perusahaan roti. Nah, di sini perusahaan roti ini memiliki bahan baku atau bahan mentah yang sangat cepat rusak, sangat cepat basi apabila pendistribusiannya atau di dalam perjalanannya itu terlalu lama. Jadi kenapa di sini perusahaan tersebut perlu cepat sampainya agar bisa diolah menjadi bahan jadi, yaitu roti. Nah, untuk biaya transportasi juga sangat mempengaruhi ya, apabila letak pemasok ini jauh dari perusahaan akan semakin mahal. Nah, apabila perusahaan tersebut juga mengambil bahan baku dari pemasok dalam jumlah besar, di sini juga akan memperlambat pendistribusian dari bahan baku tersebut ke perusahaan yang akan mengolahnya. Jadi pemilihan lokasi perusahaan dengan letaknya pemasoknya itu juga sangat penting. Untuk faktor yang selanjutnya adalah kedekatan dengan para pesaingnya. Biasanya di sini itu kalau ada perusahaan manufaktur ini biasanya lokasinya tuh berdekatan ya dengan perusahaan yang lainnya. Karena apa? Ada pengelompokan atau yang namanya itu ada clustering. Jadi sesama bidang itu biasanya perusahaannya letaknya itu berdekatan. Nah, kenapa sih? Karena ya dia akan memilih lokasi yang dekat dengan sumber daya alam, sumber daya informasi, sumber daya modal ventura, dan daya keterampilan yang sama, sehingga dia bisa bersaing antara satu sama lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengevaluasian lokasi alternatif. Nah, di sini itu terdapat 4 metode ya. Yang pertama adalah metode pemeringkatan faktor. Nah, di sini terdapat banyak sekali faktor baik kualitatif maupun kuantitatif untuk mempertimbangkan dan memilih lokasi pada organisasi. Nah, beberapa faktor ini sangat penting dari mempertimbangkan dalam memilih lokasi, sehingga para manajer dapat menggunakan pembobotan untuk membuat proses keputusannya lebih objektif ya, agar bisa lebih objektif. Nah, metode pemilihan faktor atau factor rating method terkenal dengan bermacam-macam faktor yang sangat banyak, dari edukasi hingga reaksi, tenaga kerja, keterampilan, dan dimasukkan secara objektif. Metode pemeringkatan faktor sendiri itu mempunyai langkah-langkah. Yang pertama adalah kembangkan daftar faktor yang relevan, dinamakan kunci keberhasilan. Nah, yang kedua adalah berikan bobot pada masing-masing faktor untuk mencerminkan pentingnya dalam tujuan perusahaan secara relatif. Yang ketiga, kembangkan skala untuk tiap-tiap faktor, misalnya 1 hingga 10 atau 1 hingga 100 poin. Jadi ada skala-skalanya. Di sini dilakukan pembobotan untuk faktor-faktornya.
Yang D adalah atau yang keempat, memiliki skor manajemen pada masing-masing lokasi tiap-tiap faktor dengan menggunakan skala dalam langkah 3. Yang kelima adalah gandakan skor dan bobot untuk tiap-tiap faktor dan total skor untuk tiap-tiap lokasi. Yang keenam adalah buatlah rekomendasi yang didasarkan pada skor poin-poin maksimum, mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif lainnya. Jadi sini kita harus bisa menggunakan skor-skor atau bobot-bobot, menerapkan bobot-bobot dan juga menilai setiap kedekatan-kedekatan atau lokasi-lokasi yang akan kita pilih. Nah, untuk metode yang kedua adalah analisis biaya volume atau lokasi. Analisis biaya volume lokasi, location cost volume analysis, adalah sebuah teknik untuk membuat perbandingan ekonomi dan alternatif lokasi dengan mengidentifikasi biaya tetap dan variabel serta menggambarkan grafiknya untuk masing-masing lokasi. Kita dapat menentukan mana yang memberikan biaya terendah, biaya yang tertinggi. Jadi intinya di sini tuh kita akan membandingkan biaya antara wilayah 1 dengan wilayah 2. Jadi kita akan membuat grafik. Jadi kita akan tahu mana sih wilayah di sini yang menghasilkan biaya terendah dan juga biaya tertingginya. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri ada 3, yaitu yang pertama menentukan biaya tetap dan juga biaya variabel untuk tiap lokasi. Yang kedua adalah memplot biaya untuk tiap-tiap lokasi dengan biaya pada sumbu vertikal dari garis dan volume tahunan pada sumbu horizontal. Yang ketiga adalah memilih lokasi yang memiliki total terendah untuk volume produksi dan diharapkan. Jadi di sini diharapkan kita bisa memilih lokasi di mana dengan biaya terendah untuk volume produksi agar kita bisa meraih keuntungan sebesar-besarnya. Yang ketiga adalah metode pusat gravitasi atau biasanya dinamakan dengan Center of Gravity Method. Ini adalah sebuah teknik matematika yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan bisa meminimalkan sebuah biaya-biaya distribusi. Nah, metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang akan dikirimkan ke pasar tersebut dan biayanya pengiriman akan dalam menemukan lokasi terbaik untuk pusat distribusinya pada sistem koordinat. Asal dari sistem koordinat dan skala yang digunakan adalah titik awal acak, hanya sepanjang jarak relatif yang disajikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah dan menempatkan kontak melalui peta biaya sentra gravitasi ditentukan dengan menggunakan persamaan-persamaan. Nah, persamaannya itu bisa dilihat sebagai berikut. Koordinat X atau pusat gravitasi sigma I dx qi dibagi dengan sigma I qi. Untuk koordinat Y atau pusat gravitasi sigma I dy qi dibagi dengan sigma I qi. Nah, di mana D adalah merupakan koordinat X dengan lokasi I dan DIY merupakan koordinat Y dengan lokasi I. Q sama dengan jumlah barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi yang I tadi. Selanjutnya ada metode transportasi. Nah, tujuan dari metode transportasi ini adalah untuk menentukan pola pengiriman yang terbaik dari beberapa poin penawaran kepada beberapa poin permintaan atau tujuannya. Dengan demikian dapat meminimalkan total biaya transportasi dari setiap perusahaan dengan jaringan poin penawaran dan permintaan terhadap permasalahan. Nah, meskipun permohonan linear atau LP dapat digunakan untuk memecahkan tipe permasalahan ini dengan lebih efisien, algoritma yang memiliki tujuan khusus telah dikembangkan untuk penerapan transportasi. Nah, model transportasi menemukan solusi yang awalnya layak dan kemudian melakukan perkembangan setiap hingga solutif yang optimal untuk bisa dicapai. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi lokasi dari perusahaan jasa sendiri. Nah, untuk perusahaan industri atau yang bersifat produksi industrial,
dia akan meminimalkan biaya-biaya produksinya untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Beda dengan perusahaan jasa. Nah, pada perusahaan jasa ini dia akan meningkatkan pendapatannya atau memaksimalkan pendapatan yang ia peroleh untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Jadi pemilihan lokasi yang sangat strategis itu sangat penting sekali pada perusahaan jasa. Dia harus mempertimbangkan beberapa aspek untuk memilih lokasi yang tepat. Gunanya apa? Ya untuk bisa meraup pendapatan yang maksimal. Dengan adanya dia bisa meraih konsumen yang banyak. Misalnya nih ada sebuah apotek lebih baik didirikan di tempat yang agak yang strategis atau yang ramai, misalnya di berdekatan dengan pasar, sehingga konsumen-konsumen apabila ingin meraih atau menjangkau tempatnya itu lebih mudah. Beda dengan apabila didirikan di samping persawahan, akan sepi dan lain sebagainya. Nah, di sini juga terdapat beberapa faktor yang bisa menentukan volume pendapatan bagi perusahaan jasa. Yang pertama adalah daya beli konsumen pada area yang dituju. Jadi di sini perusahaan jasa harus memperhatikan di mana daya beli konsumen dari daerah yang di sekitarnya itu seperti apa. Misalnya ada perusahaan jasa percetakan atau fotokopian, dia harus mendirikan perusahaannya itu di dekat misalnya nih di dekat-dekat kampus atau lain sebagainya, di dekat kos-kosan mahasiswa. Nah di situ dia akan bisa meraih konsumennya sebanyak-banyaknya, karena apa, kebutuhan dari konsumennya tersendiri itu juga cocok pada daerah tersebut. Daya beli konsumennya itu juga cocok, sesuai. Nah, yang kedua adalah jasa dan gambaran sesuai dengan demografis konsumen pada daerah tersebut. Jadi jasanya itu cocok jika ditawarkan pada daerah tersebut. Misalnya fotokopian tadi yang dekat dengan daerah kos-kosan mahasiswa, cocok sekali. Banyak sekali mahasiswa yang ingin atau diberi tugas untuk fotokopi, mencetak sesuatu dan lain sebagainya. Jadinya ada hubungannya. Pastinya untuk faktor yang ketiga adalah persaingan di dalam area. Nah, pastinya di sini apabila kita mendirikan sebuah perusahaan atau usaha, ya pastinya bakal timbul pesaing yang lainnya yang juga mendirikan usaha jenisnya sama. Jadi kita juga harus memperhatikan lokasinya kita dengan pesaing tersebut. Apabila ada fotokopi satu, pasti di sampingnya tersebut banyak sekali perfotokopian juga, fotokopi yang lainnya. Yang keempat adalah kualitas persaingan. Nah, di sini kita juga harus memperhatikan kualitas persaingan. Contohnya dalam penerapan harga, ya kita harus penerapan harganya standar dengan pesaing lainnya. Jadi tidak boleh ada yang lebih mahal atau lebih murah. Jadinya kita bisa bersaing secara sehat. Selanjutnya, strategi lokasi jasa yang kelima, ada keunikan dari lokasi perusahaan dan para pesaingnya. Dan yang keenam, kualitas fisik dari tempat fasilitas dan bisnis di sekitarnya. Dan yang ketujuh, kebijakan operasional perusahaan. Dan yang ke-8 ada kualitas dari manajemen. Selanjutnya, apa sih sistem informasi geografis? Sistem informasi geografis merupakan perangkat yang penting untuk membantu perusahaan mencapai keberhasilan keputusan analitis dengan mengacu pada lokasi. Selanjutnya, apa kegunaan sistem informasi geografis? Kegunaannya yaitu sistem informasi geografis menyimpan dan memperlihatkan informasi yang dapat dihubungkan dengan lokasi geografis. Sebagai contohnya, para retail, bank, jaringan makanan, pompa bensin, dan lisensi percetakan yang dapat seluruhnya menggunakan berkas yang dikode secara geografis dari GIS untuk melaksanakan analisis demografis. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi keputusan tata ruang. Jadi apa sih yang dimaksud dengan strategi keputusan tata ruang itu? Nah, strategi keputusan tata ruang merupakan salah satu keputusan utama
yang menentukan efisiensi jangka panjang bagi suatu operasi. Nah, keputusan tata ruang ini memiliki implikasi yang strategis karena ia memiliki prioritas kompetitif di mana itu sehubungan dengan kapasitas, fleksibilitas, proses dan juga biaya. Dan yang selanjutnya ada jenis-jenis tata ruang. Nah, penentuan tata ruang itu mencakup peletakan terbaik bagi mesin-mesin, itu dalam bidang produksi atau kantor ataupun meja itu dalam bidang perkantoran, dan juga atau pada pusat pelayanan seperti rumah sakit dan pasar swalayan. Nah, jenis-jenis dari tata ruang itu yang pertama ada tata ruang kantor. Nah, di dalam tata ruang kantor ini memosisikan pekerja, perlengkapan mereka, dan juga ruang antara kantor guna menyediakan pergerakan informasi. Lalu yang kedua ada tata ruang toko ecaran. Nah, di dalam tata ruang toko ecaran ini menyediakan ruang tampilan dan juga tanggapan terhadap kebiasaan para pelanggan. Lalu yang ketiga itu ada tata ruang gudang. Nah, dalam tata ruang gudang ini mempertimbangkan pertukaran antara ruang dan juga penanganan material. Lalu yang keempat, ini ada tata ruang posisi tetap. Nah, di dalam tata ruang posisi tetap ini mempertimbangkan persyaratan tata ruang bagi proyek-proyek besar dan bersifat bulky, serta seperti kapan beserta bangunannya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah tata ruang berorientasi proses. Nah, dalam hal ini meliputi penanganan. Yang pertama yaitu menangani volume rendah, yang kedua produksi dengan keragaman tinggi atau disebut juga dengan job shop atau produksi dengan jeda. Nah, yang selanjutnya adalah tata ruang sel kerja. Dalam hal ini menata mesin dan perlengkapan guna untuk memusatkan perhatian pada produksi suatu produk tunggal atau kelompok produk-produk yang terkait. Selanjutnya adalah tata ruang berorientasi produk. Dalam hal ini mencari personel terbaik dan penggunaan mesin dalam produksi dan berkesinambungan. Selanjutnya yaitu adalah hal-hal yang perlu ditentukan dalam suatu tata ruang. Yang pertama yaitu perlengkapan penanganan material. Nah, dalam hal ini manajer harus memutuskan mengenai perlengkapan apakah yang hendak digunakan, termasuk ban berjalan, alat pengangkat, tempat penyimpanan terotomatisasi, dan sistem retrieval serta kereta otomatis yang berguna untuk mengirim dan menyimpan material. Nah, yang kedua yaitu adalah kapasitas dan ruang yang diperlukan. Nah, dalam hal ini hanya jika personel, mesin, dan perlengkapan yang diperlukan telah diketahui, barulah seorang manajer itu dapat melangkah lebih lanjut dalam merancang tata ruang dan menyediakan uang bagi setiap komponen. Dalam hal kantor, manajer operasi harus melakukan penilaian mengenai ruang yang diperlukan bagi masing-masing karyawannya. Mereka juga harus mempertimbangkan pengeluaran bagi persyaratan-persyaratan terkait keamanan, suara berisik, debu, kelembapan, suhu, dan ruang di seputar perlengkapan serta mesin tersebut. Yang selanjutnya yaitu adalah lingkungan dan keindahan atau estetika. Dalam hal ini, perhatian terhadap tata ruang seringkali memerlukan keputusan mengenai jendela, tanaman, dan tinggi sekat pemisah guna untuk memungkinkan aliran udara dan mengurangi kebisingan serta menyediakan privasi. Lalu selanjutnya adalah aliran informasi. Komunikasi adalah sesuatu yang penting bagi suatu organisasi apapun dan harus difasilitasi oleh tata ruang. Hal ini dapat memerlukan keputusan mengenai proksimitas, dan demikian pula dengan keputusan mengenai ruang terbuka berbanding pembagi setengah tinggi berbagi kantor privat. Nah, yang selanjutnya adalah biaya pergerakan antara berbagai area kerja. Dalam hal ini barangkali merupakan pertimbangan unik terkait pemindahan material atau arti penting memiliki area tertentu yang dekat satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, pemindahan baja cair lebih sulit ketimbang memindahkan
baja yang sudah dingin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan sel-sel kerja. Nah, sel-sel kerja sendiri memiliki pengertian yaitu suatu sel kerja yang mengorganisasi ulang manusia dan mesin yang biasanya tersebar dalam berbagai departemen menjadi suatu kelompok. Nah, sehingga semuanya dapat dipusatkan guna menghasilkan produk tunggal atau sekelompok produk terkait. Nah, sel-sel kerja ini juga mengkonfigurasi ulang sewaktu-waktu rancangan suatu produk tersebut mengalami perubahan atau volumenya mengalami fluktuasi. Nah, yang selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan sel-sel kerja. Nah, yang pertama yaitu mengurangi persediaan kerja proses. Nah, mengapa persediaan kerja proses ini bisa dimasukkan dalam kemudahan atau keuntungan dalam menggunakan sel-sel kerja? Karena sel kerja ini dirancang untuk menghasilkan arus tunggal dari mesin ke mesin. Nah, pada saat menggunakan sel-sel kerja ini yang difokuskan itu hanya menggunakan mesin ke mesin. Nah, untuk kemudahan yang kedua atau keuntungan yang kedua yang bisa diperoleh yaitu lebih sedikit luas lantai yang diperlukan. Dalam hal ini yaitu karena lebih sedikit ruang yang diperlukan antara mesin guna menampung persediaan bagi kerja proses. Nah, keuntungan yang ketiga yaitu mengurangi bahan mentah dan persediaan barang jadi. Mengapa demikian? Karena lebih sedikit kerja proses, kemungkinan gerakan lebih cepat bagi bahan melalui sel kerja. Nah, kemudahan atau keuntungan yang keempat yang bisa diperoleh yaitu mengurangi biaya pekerja langsung. Nah, karena dalam hal ini niatnya atau tujuannya untuk mengurangi biaya pekerja langsung karena peningkatan komunikasi antar pekerja, alur material lebih baik dan penjadwalannya lebih baik karena sudah terperinci secara baik juga. Jadi hal tersebut bisa mengurangi biaya pekerja secara langsung. Nah, keuntungan yang kelima yaitu kesan terlibatnya pekerjaan yang lebih tinggi dalam organisasi dan produk. Dalam hal ini, pekerja menerima tanggung jawab tambahan bagi kualitas produk karena ia terkait secara langsung dengan produk-produk tersebut dan sel kerja mereka. Nah, keuntungan yang keenam yaitu peningkatan perlengkapan dan penggunaan mesin. Dalam hal ini yaitu bisa dikatakan peningkatan perlengkapan dan penggunaan mesin karena penjadwalannya lebih baik dan dengan produk-produk tersebut dan sel kerja mereka arus bahan lebih cepat karena semua itu difokuskan pada pembuatan yang cepat dan waktunya itu membutuhkan waktu yang sedikit. Nah, untuk keuntungan yang bisa diperoleh dari sel kerja yang terakhir yaitu mengurangi investasi dalam hal permesinan dan perlengkapan. Dalam hal ini yaitu karena penggunaan lebih baik mengurangi jumlah mesin dan jumlah peralatan beserta perkakasnya. Yang selanjutnya, apa itu tata ruang berorientasi produk? Tata ruang berorientasi produk ialah di organisasi di seputar produk-produk atau kelompok-kelompok produk bervolume tinggi dan keberagaman rendah yang serupa, produksi berulang dan produksi berkesinambungan. Asumsinya adalah yang pertama, volume memadai bagi penggunaan peralatan yang tinggi. Yang kedua, permintaan produk adalah cukup stabil guna mendukung investasi dalam peralatan khusus. Yang ketiga, produksi distandarisasi atau mendekati suatu tahapan dalam siklus kehidupannya yang mendukung investasi dalam peralatan khusus. Yang keempat, penyediaan bahan mentah dan komponen adalah memadai dan memiliki kualitas seragam, telah mengalami standarisasi secara memadai guna menjamin bahwa mereka akan bekerja dengan peralatan khusus. Dua jenis tata ruang berorientasi produk adalah lini pabrikasi dan lini perakitan. Lini pabrikasi membangun komponen seperti ban mobil atau bagian logam dari semua lemari es atau serangkaian mesin. Sedangkan lini perakitan yaitu menyatukan suku cadang yang diproduksi di serangkaian stasiun kerja. Meskipun demikian, baik proses berulang dan dalam kedua kasus, lininya harus diseimbangkan, yakni waktu yang diperlukan guna melakukan pekerjaan pada mesin harus sama atau menyeimbangkan waktu yang dihabiskan di mesin berikutnya pada lini pabrikasi. Sebagaimana halnya waktu dihabiskan pada satu stasiun kerja oleh satu pekerja lini perakitan harus menyeimbangkan waktu dihabiskan pada stasiun kerja berikutnya oleh pekerja berikutnya juga.
Hal yang sama timbul sewaktu merancang lini pembongkaran bagi rumah penjagalan atau pendaur ulang mobil. Lini perakitan yang seimbang memiliki kelebihan personalia yang tinggi dan pemanfaatan tempat fasilitas serta keadilan di antara beban kerja dari para karyawan. Beberapa surat kontrak serikat pekerja meminta bahwa beban kerja hampir setara di antara mereka yang berada pada lini perakitan yang sama. Istilah yang sangat sering digunakan untuk menggambarkan proses ini disebut dengan keseimbangan lini perakitan. Tentu saja tujuan dari tata letak yang berorientasi pada produk adalah untuk meminimalkan ketidakseimbangan di dalam pabrikasi dan lini perakitan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dengan slide kelebihan utama dari letak berorientasi dengan produk. Yang pertama yaitu biaya variabel yang rendah per unit yang biasanya dikaitkan dengan volume produk yang tinggi dan terstandarisasi. Jadi artinya terstandarisasi di sini itu bisa diartikan bahwa biaya variabel ini akan mengikuti dari jumlah produk yang akan diproduksinya, karena itu berorientasi pada produk. Kemudian yang kedua yaitu biaya penanganan bahan material ini lebih murah. Yang ketiga, menurunkan persediaan dalam proses. Maksudnya menurunkan persediaan dalam proses ini yaitu persediaan yang tersedia itu akan cepat habis karena tata letak ini berorientasi pada produk, sehingga itu akan cepat lebih diproses menjadi produk jadi. Kemudian yang keempat yaitu pelatihan dan supervisi yang lebih mudah karena langsung pada standar letak produknya itu, sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan pelatihan dan supervisinya. Yang kelima, jumlah bahan material atau barang yang melewati suatu sistem atau proses berjalan dengan cepat karena sudah terkontrol, tersistematis serta terstandarisasi. Kemudian yang slide selanjutnya yaitu kekurangan dari tata letak yang berorientasi pada produk. Meskipun banyak kelebihan yang telah saya jabarkan tadi di slide sebelumnya, namun di sisi lain tentu juga ada kekurangan pada tata letak berorientasi pada produk ini. Yang pertama yaitu volume yang diminta tinggi karena investasi besar yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses. Maksudnya di sini yaitu apabila produknya itu jumlahnya permintaannya akan meningkat, maka dibutuhkan juga investasi yang juga meningkat karena ini berorientasi pada produk dan jumlah variabelnya. Apabila variabelnya meningkat, maka yang melewati suatu sistem atau proses berjalan dengan cepat karena sudah terkontrol, tersistematis serta terstandarisasi. Kemudian yang slide selanjutnya yaitu kekurangan dari tata letak yang berorientasi pada produk. Meskipun banyak kelebihan yang telah saya jabarkan tadi di slide sebelumnya, namun di sisi lain tentu juga ada kekurangan pada tata letak berorientasi pada produk ini. Yang pertama yaitu volume yang diminta tinggi karena investasi besar yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses. Maksudnya di sini yaitu apabila produknya itu jumlahnya permintaannya akan meningkat, maka dibutuhkan juga investasi yang juga meningkat karena ini berorientasi pada produk dan jumlah variabelnya. Apabila variabelnya meningkat, maka biayanya itu juga akan meningkat. Kemudian yang kedua, penghentian kerja pada satu titik dapat mengikat kegiatan operasional secara keseluruhan. Karena ini prosesnya itu berorientasi pada produk, apabila si proses yang pertama ini terkendala atau terhenti, maka proses yang selanjutnya itu tidak akan bisa dilanjutkan. Jadi semua itu tergantung pada sisi proses yang pertama. Apabila proses pertamanya berhasil, maka proses yang selanjutnya kemungkinan akan berhasil. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, fleksibilitas proses yang diperlukan bagi berbagai macam produk dan tingkat produksi dapat menjadi suatu tantangan. Maksudnya suatu tantangan ini kan kesulitan tiap produk atau fleksibilitas tiap produk itu kan berbeda. Maka dari itu merupakan tantangan yang harus kita sesuaikan dan kita atasi sehingga itu semua proses itu akan berjalan dengan lancar, mulai dari proses awal yang di pertama sampai dengan proses akhir yang di proses terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.